Kata kunci, gampang sih. Gimana nih? Kalau tipsnya untuk riset ya, riset ini ya, salah satunya teman-teman bisa lihat dari mesin pencarian. Itu paling gampang. Oke. Ya, dari mesin pencarian itu paling gampang. Tinggal diketik aja dan akan ada list kata kunci dan sebagainya. Itu paling gampang ya. Yang kedua, teman-teman bisa coba lihat kompetitor pakai kata kunci apa ya. Terus kita pelajari aja. Nah, dari situ kita udah dapat ide-ide ya. Seperti itu ya. Itu paling gampang sih kalau untuk cari kata kunci. Tinggal teman-teman nanti tinggal rangkai aja dalam satu kalimat. Ya, gitu aja. Oke. Nah, jadi pengunjungnya sudah lumayan, sudah masuk ke keranjang. Iya. Tapi kenapa mereka nggak beli gitu kan? Iya, betul sekali. Nah, yang salah adalah produknya, ya. Kalau sudah ada trafficnya, berarti kenapa mereka tidak mau beli? Coba dulu dianalisa produknya, apakah dari harganya tidak kompetitif, ya pertama itu. Apakah foto-foto produknya kurang menarik, kurang meyakinkan? Ya mereka biasalah lihat-lihat toko sebelah kayaknya Kok lebih gambarnya menarik. lebih bagus? Iya, Rumput kok ini tetangga lebih selalu lebih meyakinkan. hijau. Ya udah saya ke sana. Akhirnya cuma dicek out doang, masukin keranjang dan mereka nggak Lupa. hapusin. Nah, bisa jadi Nah. seperti itu. Jadi kalau banyak yang masuk ke keranjang, coba dianalisa dari segi produknya. Apa kesalahannya? Cek dulu yang paling umum adalah harganya, harga kompetitif ya. Harga kompetitif itu apakah harga itu terlalu mahal sehingga orang itu melihat wah ini produk yang sama, ya udah saya beli toko sebelah aja. Ya, tidak ada keunggulan. Nggak ada value edit ya? Iya, value added ya seperti saya bilang ya. Jadi teman-teman harus lihat package lah dengan produk teman-teman yang ada value added-nya. Ya, misalkan value added itu apa sih? Bahasa keren sih kalau dia ya. Kalau kayaknya pakai bahasa keren value added. Jadi keunggulan ya, teman-teman ya. Keunggulannya apa? Misalkan di toko saya kasih gratis ongkir. Oke. Nah, itu gratis ongkir udah keunggulan tuh. Keunggulan. Atau saya dapat Kasih free masker. ya, kalau free masker sekarang udah enggak Udah lah, enggak ya? enggak lah ya. Misalnya produknya apa? Didoain. Ya, misalnya produknya apa dulu nih? Misalkan Katakanlah ini ya. paling- Baju, misalnya baju lah, baju. Ya, kalau baju mungkin bisa gratis sablon. Oke. Nah, misalkan Gratis lah. sablon, benar, Ya, benar, gratis sablon. Ya mungkin kan teman-teman bisa lah dihitung lah harganya berapa kan. Ya saya bukan pemain fashion, tapi mungkin teman-teman tahu dengan harganya. Ya dengan harganya mungkin kita bisa dengan lebih mahal sedikit, tapi orang ada, oh ini gratis sablon. Bisa sablon nama. Ya, seperti itu. Atau sablon dengan quotes gitu ya. packagingnya gratis, packaging ada box gitu. Nah itu kan udah value added ya. Jangan sama produknya sama, plek kita copy plek aja. Nah itu yang bahaya. Ujung-ujungnya teman tuh harganya plek, harganya ikut-ikutan plek juga. Kok turun, ikut turun, ikut turun, ikut turun. Capek deh. Udah capek dah ya. Teman-teman ikut dalam perang harga. Nggak ada. Ya udah, jangan masuk. Ya, benar, Gitu. benar. Karena kalau udah masuk biasanya jadi kayak gimana ya? Tokonya tuh kalau nggak ikutan nggak bisa gitu. Iya, nggak ikutan nggak bisa. Ya jangan masuk ke situ. Ya, kalau mindsetnya, oh saya harus yang termurah, itu udah salah sih. Ya, betul. Mindset termurah dari 1-2 produk, oke. Tapi kalau semua produk, bahaya. silakan. Bahaya. Karena di dunia ini modal yang terbesar pasti menang dengan perang harga. Kalau modalnya kita mungkin pas-pasan kayak saya, yang nggak seperti dia, ya, kita susah. Akhirnya kita main di value added lah, supaya kita bisa naikin produk kita, penjualan kita. Yang penting teman-teman ada bukti bahwa ini adalah produk original, ya. Jadi kalau misalnya kita bahas di Lazada, yang paling penting adalah dokumentasi, ya. Lazada itu nggak mau kita secara lisan ini ori, ya kan? Anda yang bilang ori secara lisan. Tahu dari mana ini asli? Buktinya? Anda punya bukti nggak bahwa ini produk asli? Selama teman-teman ada bukti bahwa produk ini adalah produk asli, aman. Misalkan kita jualan produk Nike, Adidas, kita beli sama salah satu distributor. Distributornya adalah resmi dari Adidas. Dengan bondnya aja cukup ya. Cukup. Kita beli dari dia resmi, ini ada distributor resmi, kita beli dari dia, kita tunjukkan. Ya, kemarin pernah ada kasus seperti itu, mereka ada bukti pembelian dari distributor resmi dan mereka tetap bisa dibuka menang dibanding menang. Kalau teman-teman
Nggak Oh, punya. bondnya cuma tulis-tulisan tangan. Saya beli di sini tulis-tulisan tangan doang. Udah, nggak usah banding deh. 9,99,9% Kalah aja. gagal pasti. Bandingnya kalah. Ya, jadi harus ada bukti. Gitu aja. Kalau itu masalah sistem ya biasa ya. Tapi ini antik-antik sih. Aneh ya. Jadi barang belum dikirim tapi Belum, sudah udah jelek. diselesaikan. Udah jelek duluan. Belum dikirim tapi statusnya delivered atau gimana? Kan Nggak soalnya tahu. kan customer ini hanya bisa kasih review atau komplain kalau status itu delivered. Nah, ini nggak tahu barang belum dikirim katanya, tapi udah di komen jelek. Nah, kalau komplain jelek waktu sampai langsung awal di ban. Jadi order pertama langsung ban gitu. udah mending buka toko baru aja. Buka toko baru aja kalau kayak gitu. Percuma Percuma ya. kayak gitu ya. COD ini bisa dibilang salah satu yang Sering gagal ya. bukan sering gagal, tapi di Lazada ini adalah kadang kita COD orang nggak mau, harus dibuka dulu terus dikembalikan ya. Kemarin kan ada ya kasus Iya, begitu iya. Ya, tapi COD adalah yang bisa meningkatkan konversi. Ya, kalau teman-teman mematikan itu ya otomatis penjualannya pasti turun. Pasti. Jadi itu larinya ke konversi ya, bukan Larinya ke bukan ke bukan traffic. ke traffic, larinya ke konversi. Ke konversi ya, konversi ya, karena orang kan nggak beli susah nih. Ya banyak ya orang beli, apalagi kalau saya sendiri biasanya kalau beli ya kalau dengan toko yang kurang dikenal COD. ya saya COD. Biar Tapi aman kalau ya. ya biar aman ya, saya misalnya baru masuk ke toko ini nih, toko A. Terus kayak Saya nggak pernah ragu beli. gitu. Oke. Saya nggak pernah beli sama toko si A ini, tapi saya kayaknya produknya oke nih. Ya udah, kita COD aja. Ini diantar apa enggak? Kan kita takutnya nggak diantar, nggak dikirim, ya kan gitu, repot. Jadi dan uangnya sebagainya. nyangkut kan. Ya, uangnya walaupun sebenarnya uangnya ditahan di marketplace, tapi kan kita males. Sebel biasanya. aja. Iya, sebel aja. Nih udah saya transfer, udah gini, nggak dikirim barangnya, akhirnya Oke. nyangkut ya seperti itu. Jadi COD di Lazada, COD itu pengaruh kuat dalam konversi. Kalau baru buka toko di Lazada, ikuti campaign dulu, ya. Iklan adalah yang terakhir. Kalau menurut saya iklan yang terakhir. Nah, ini banyak nih. Kemarin kita kan baru buka kelas ya, di online ya, kemarin ya. Jadi itu banyak tuh yang sudah bergabung dan saya sendiri ada di grup itu dan dia sudah tahu juga, saya juga ada berkomunikasi dengan teman-teman juga yang sudah ikut bergabung. Banyak yang hal-hal yang mereka tanyakan mengenai iklan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah siap membuka toko yang saya ajarkan dengan basic dan intermediate ini? Dari segi konten, kata kunci, dan semuanya. Nah, kalau itu sudah oke, semuanya, ikut campaign dan sebagainya, barulah kita ikuti iklan. Jadi poinnya adalah udah beres dulu belum nih fondasinya? Betul. Karena Toko ini udah siap belum? fondasinya ini dengan tanpa iklan juga bisa growth bagus berarti ya? Bisa, ya. Jadi Lazada ini kalau teman-teman bisa main di organik, yang itu akan bagus banget kalau terbentuk organik. Organic traffic itu akan bagus banget ya. Jadi teman-teman nggak usah iklan pun organiknya udah kebentuk. Teman-teman pahami algoritmanya. Makanya saya bilang teman-teman pahami algoritmanya, bagaimana dia maunya, kita ikutin algoritma cara kerjanya. Nah, kalau sudah bagus masuk situ, iklan hanyalah tambahan. Penambahan ya, buat scale up-nya ya. Scale up ya. Nah, nantinya teman-teman bisa pakai iklan. Ya, tapi sebelum iklan, apa yang harus teman-teman lakukan? Dulu nih, basicnya semua dikerjain dulu. Jangan tiba-tiba saya buka toko, saya mau iklan blast. Terus apa yang mau Anda harapkan? Ya. Ya, iklan itu perlu data loh. Ya, jadi betul. iklan itu kita perlu data ya teman-teman ya. Jadi orang kalau bilang, iklan untuk naikin omset. Ya betul, pasti orang iklan ingin naikin omset ya. Kalau ngapain iklan kan gitu ya. Tapi ya teman-teman, kalau saya iklan boncos, ya banyak nih orang boncos, alias rugi kan. Ya teman-teman harus punya data. Ya semua iklan itu harus ada datanya. Ya produk mana yang harus diiklankan? Ya berdasarkan data kita tahu produk ini laku, ya udah kita iklankan. Kok produk laku? Ya supaya ada yang beli, supaya banyak orang yang datang yang beli. Ya seperti itu.
Tergantung ya. Riset dulu ya produknya itu harganya berapa di pasaran. Ya misalkan kalau 200 ini cukup tinggi kan, 200.000 ini cukup tinggi. Kalau kita jual kemahalan nanti nggak laku. Mungkin kalau saran saya, kalau di harganya 200 bisa di angka 250 sampai 280. Oke. Ya. Kalau misalkan kita mau dikali sampai 300, mungkin 350 kemahalan. Menurut saya ya. kemahalan. Tapi balik lagi, produknya apa? Ya, produknya Kadang-kadang ya produk 200 bisa kita kemas jadi harga 350 bisa. Tergantung produknya apa. Saya pernah kok jualan barang seperti itu ya. Jadi produknya saya sekitar 400, saya jual sekitar 650. Bisa. Bisa saya ambil margin 250.000 bisa ya. Karena saya tahu produk ini mungkin di pasaran juga nggak terlalu banyak kompetitor yang jual pun mungkin kompetitornya pun harganya gila-gilaan juga, mereka aliran cuan juga, dan kita bisa ambil. Tapi itu paling enak ya? Iya, itu paling enak, itu paling enak. Tapi balik lagi ya ke produknya teman-teman ini, kalau 200.000, lihat dulu harga kompetitifnya berapa, ya. Misalkan rata-rata harganya yang jual itu ada 300, yang terendah misalnya 210, ya udah kita ambil di tengah aja lah, ya. Harusnya kalau distributor brand-brand tertentu trafficnya marketnya udah ada sih ya. Ya, jadi orang tinggal datang, tinggal beli dan belanja ya. Nah, kalau teman-teman harus dilihat dulu nih, Bapak lihat dulu, buka dulu bisnis analisis. Ini udah 3-4 bulan ya. 3-4 bulan dilihat produk mana yang laku, dan itu kita fokusin. Terus cek juga, itu harga di luar apakah harus mengikuti harga yang sudah ditentukan atau dibebaskan. Produk yang tren atau yang laku di kategori Bapak suplemen ini sebagai produk yang untuk mendatangkan traffic, ya. Nah, itu dicek dulu dari bisnis analisis, dicek trafficnya berapa ya, dan konversinya berapa. Nah, kalau trafficnya fokus aja di trafficnya dulu supaya orang datang, ya. Kalau udah datang, tinggal kita tawarkan produk-produk lainnya, ya. Seperti itu. Oke, siap, Coach. Kelas global, ya itu kayaknya program barunya kemarin, ini baru launching sih, cuman kayaknya belum terbuka untuk semua seller, nantinya akan kebuka. Oh, sabar, berarti mungkin ini kayak Shopee Ekspor kali ya? Iya, betul, nanti kebuka. Jadi ini kemarin juga sudah ada beberapa yang jual ke sana juga, cuman ini masih tahap mungkin perlahan-lahan lah, mereka pelajari dan sebagainya ya. Jadi tenang aja, gak usah terburu-buru lah ekspor kita. Kita pelajari dulu, kalau sudah oke di dalam, baru kita ekspor, gitu. Ya. Nanti kita kalau sudah masuk ke video itu, ini ada di grup ya, kita bikin grup kan memang ya. Ada grup di mana saya sendiri juga ada di dalam, ya teman-teman bebas nanyain. Walaupun nanti saya nggak 24 jam di sana, tapi saya akan meluangkan waktu untuk bantu teman-teman juga. Jadi teman-teman nggak ditinggal begitu aja. Ya, kita akan coba, ada yang tidak ngerti silahkan ditanya ya, sebisa mungkin kita support teman-teman juga. Nah, itu positifnya di situ ya. Jadi teman-teman ya coba aja ikut aja. Oke.